Meski terekam CCTV, Kepala SPPG di Bekasi tetap bantah lakukan pelecehan. Dugaan pelecehan seksual hingga kekerasan secara verbal yang dilakukan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di kawasan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, terhadap pegawai perempuannya, masih berlanjut. Setelah terduga korban, yakni pegawai SPPG berinisial RDA, 28, memberikan tanggapan perkara dan mengumbar rekaman CCTV pelecehan ke media sosial, kali ini terduga pelaku yang merupakan kepala atau pimpinan SPPG, KP, 29, buka suara pada Kamis, 23 Oktober 2025. KP mengatakan kalau dirinya justru membantah telah melakukan kekerasan verbal dan pelecehan kepada RDA, seperti yang tampak dalam rekaman CCTV. Menurutnya, peristiwa yang menjadi marak diberitakan di sejumlah media itu dilakukan RDA untuk mendapat dukungan. Sebenarnya bukan tindakan kekerasan, itu hanya alasan perempuan, RDA, mendapat dukungan media karena dia tidak bisa membalas saya dengan secara fisik, kata KP, Kamis, 23 Oktober 2025. KP menjelaskan kalau RDA niat mengunggah kronologi peristiwa di media untuk membuat mentalnya menjadi down dan merasa bersalah terkait perkara. Padahal menurutnya kalau peristiwa yang diceritakan RDA di media tidak sepenuhnya benar. Di sini, SPPG, saksi banyak, ada CCTV juga, bisa ditanya karyawan juga pendapatnya bagaimana, jelasnya. Bantah pelecehan dan kekerasan. KP menuturkan terkait pelecehan, ia membantah melakukannya. Dalam rekaman CCTV terlihat ia memegang tangan RDA, dan KP menilai hal itu bukan pelecehan. Kemarin itu saya megang tangan dia, RDA, itu bukan tindakan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepadanya untuk kerja lagi secara normal, tuturnya. KP menyampaikan kalau dirinya juga tidak melakukan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal kepada RDA. Justru ia mengaku kalau RDA sempat melakukan pukulan balasan kepadanya. Kemudian ia meminta RDA juga untuk melakukan visum. Tidak mungkin perempuan dipukul cowok, namun dia, RDA, pukul saya lebih banyak. Saya laki-laki punya fisik kuat, jika saya menghantam dia masa tidak pingsan dia, ucapnya. KP mengungkapkan pemicu konflik dirinya dengan RDA hanya sebatas internal, yakni antara ia sebagai pimpinan dan terduga korban selaku pegawai. Hanya saja ia menegaskan akan kooperatif dengan pihak kepolisian usai RDA melaporkannya. Bahkan pada Kamis, 23 Oktober 2025, siang, ia mengaku unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota sudah menemuinya untuk menanyakan kronologi kejadian. Dia, RDA, susah mendengar pendapat orang lain, apalagi saya yang jatuhnya sebagai atasannya, dia malas sekali, pungkasnya. Sementara RDA mengaku kalau ia mendapat kekerasan verbal dari KP dengan cara dimarahi tanpa alasan. Dugaan kekerasan verbal itu juga terjadi berulang, atau tidak hanya berlangsung satu kali. Pertama, dugaan peristiwa itu berlangsung Senin, 6 Oktober 2025, ketika RDA meminta dokumen pekerjaan kepada KP. Namun pengakuan RDA, dokumen yang diberikan KP tidak sesuai dengan permintaan. Kemudian KP diduga langsung memaki RDA tanpa alasan.